wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi ini tepatnya tanggal 14 Rabiul Akhir kita masih diberi peluang oleh Allah untuk mengikuti majlis yang mulia ini meskipun jarak kita yang begitu jauh. Ada yang di Jakarta, ada yang di Duri, ada yang di Pekanbaru, dan ada setiap waktu yang kita berikan ini hendaknya kelak dapat menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini atau pertemuan yang ketujuh ini merupakan pembahasan yang penting sekali untuk diketahui oleh setiap muslim, yaitu tentang kehidupan di alam barzakh, di mana kehidupan alam barzakh ini merupakan kehidupan yang keempat atau perjalanan keempat. Nah, di mana perjalanan pertama yaitu alam ruh, disebut dengan alam ruh. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam barzakh. Nah, alam barzakh ada alam keempat. Setiap manusia yang telah diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan masuk ke alam barzakh. Ada alam barzakh atau bahasa lainnya adalah alam kubur. Manusia ada yang mendapatkan nikmat dari nikmat kubur dan ada pula yang mendapatkan azab dari azab kubur. Nah, pada pembahasan ini kita hanya membahas satu bagian saja di dalam pembahasan alam barzakh ini, yaitu dahsyatnya alam kubur. Sebelum kita bercerita tentang alam kubur atau dahsyatnya alam kubur, mungkin kita teringat doa Nabi, yaitu doa baginda Rasulullah SAW. Apa doa beliau? Allahumma ighfir lahu warhamhu, untuk laki-laki ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, maafkanlah dia, wa'fu anhu, akrim nuzulahu, muliakanlah tempat turunnya, wa wasi' madkhalahu, luaskanlah kuburnya, waja'al jannati maswah, jadikanlah surga tempat kembalinya. Nah, surga yang dimaksud dalam hadis ini ialah surga di alam barzakh. Karena alam barzakh itu disebut dengan raudhatan min riyadil jannah, taman dari taman surga. Kemudian kita pun berdoa sesudah itu, wala taj'al qabrahu, dan jangan engkau jadikan kuburnya hufratan min hufarin niron, lubang dari lubang api neraka. Kata Imam Ibn Qayyim al-Jauzi dalam kitab Al-Ruh, manusia apabila meninggalkan kehidupan dunia ini, maka mereka akan masuk atau Putus-putus, Ustaz.
tidak pilihan kalau tidak ditempatkan raudhatan min riyadil jannah, taman dari taman surga, berarti halo, saya masuk, Cuk. Ya, lanjut. Masuk. Baru putus ke baik. Maka para ulama Putus-putus lagi. menyebutkan dalil dari adakah azab kubur itu, adakah alam kubur itu, karena beberapa halo? Ya. Cara 6. Halo, halo. Halo, masuk suaranya? Ya, ini masuk. Oke, baik. Jadi para ulama yang menyebutkan bahwa azab kubur itu benar adanya. Nah, apakah itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Putus lagi. Tidak, maka alam kubur itu ataupun siksa kubur itu kan di dalam surat Ibrahim ke-27. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Surat 6. Halo. Halo, masuk suara Ustaz? Iya. Mungkin ininya Oke, baik. apa? Kameranya nggak usah mungkin biar nggak berat. Oh gitu, baik. Semati. Atau coba keluar dulu mungkin. Terus masuk. Oke, baik. Halo. Hilang suaranya Ustadz ya. Halo, Ustadz. Nggak ada suaranya. Hilang suaranya. Bukan hilang, macet, Bu. Iya, nggak ada sama sekali. Lagi macet. Mungkin lagi gangguan sinyal di sana mungkin. Di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Heeh. Halo, Ustaz. Ya. Masuk suaranya? Ya, ini masuk. Baru Oke, baik. Oke, baik. Jadi melanjutkan tadi, jadi mengenai azab kubur, para ulama mengambil dalil surat Ibrahim ayat 27. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh itu dalam kehidupan suaranya dunia. putus ya. Suaranya. Putus lagi. Ya. Ada sinyal mungkin. Nah, sekarang putus. Enggak, udah ada. Oh, Kalau segini jelas jaringannya, Ustadz. jaringannya pindah-pindah ini. Tadi sekarang udah 4G deh. Ha. Pintunya Oke, dibuka baik. kali.
Oke, baik. Karena pengajian kita alam barzah nggak tembus sama sinyal ini. Di alam barzah. Nggak tembus pandang. Nggak tembus pandang. Jadi memang harus dengan keimanan. Oke, baik. Ya. Oke, insya Allah ini suaranya bagus ini. Oke, baik. Nah, jadi alam barzah atau alam kubur. Bahasa lain dari alam barzah adalah alam kubur. Nah, barzah itu apa sih maknanya? Barzah itu maknanya pembatas, Bapak Ibu. Jadi barzah itu artinya tembok. Nah, tembok ini yang mana manusia tidak bisa tembus. Nah, Allah katakan mengenai barzah ini dalam surat Ar-Rahman, wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua laut itu ada barzah, ada pemisah yang sampai kiamat laut itu tak akan menyatu. Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi barzah itu apa artinya? Penyekat. Penyekat tembok atau Tembok. atau dinding. Ya. Yang nantinya tidak akan bersatu. Tidak akan bersatu. Maka orang yang sudah berpindah ke alam barzah tidak akan pernah kembali lagi ke dunia. Ke dunia. Maka kehidupan di alam barzah itu ya adalah kehidupan yang nyata. Manusia di alam barzah tidaklah mati. Tetapi manusia di alam barzah itu hidup seperti hidupnya manusia di dunia ini. Oh, gitu. Kalau kita dulu dalam rahim kita hidup atau mati? Jawabannya hidup. Hidup dengan undang-undang alam rahim. Makan dari sisa makanan ibu kita. Apa yang dimakan oleh orang tua kita, oleh ibu kita, maka itu yang dimakan oleh bayi. Nah, pindah kita ke alam dunia. Alam dunia kita hidup sesuai undang-undang alam dunia. Kita bisa makan ketoprak, kita bisa makan macam-macam. Semua yang kita makan, empek-empek, semua yang kita makan. Karena kita hidup di dunia ini. Maka ketika kita berpindah ke alam barzah atau alam kubur, maka manusia pun hidup di alam kubur itu. Mana dalilnya, Ustadz? Banyak sekali dalilnya. Nah, maka slide berikutnya Ustadz Anam. Dalilnya itu yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimina wa yaf'alu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu. Ucapan apa? Yang dimaksud oleh para ulama tafsir adalah perkataan qaula la ilaha illallah. Karena ketika manusia itu dimasukkan ke liang lahat, mulailah pertanyaan itu diajukan oleh malaikat munkar dan nakir. Nah, pertanyaan yang sering kita dengar, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Maka bagaimana mungkin orang mati ditanya kalau mereka bukan hidup? Nah, yang perlu kita pikirkan adalah kehidupan di alam barzah tidaklah sama dengan kehidupan di dunia. Hidupkah manusia di alam barzah? Jawabannya mereka hidup. Makanya Bapak Ibu, ketika kita berdoa, ada orang meninggal itu doa kita, wa abdilhu daran khairan min darihi. Ya Allah, gantilah rumahnya yang dia tinggalkan di dunia itu dengan rumah yang baru di alam barzah. Nah, itu doa Nabi itu. Wa abdilhu daron. Dar artinya rumah. Daran khairan min darihi. Lebih baik daripada rumahnya di dunia. Wa zaujan, dan teman hidup. Jadi mereka di alam barzah, mereka juga bertemu dengan satu dengan yang lain. Ketemu, Pak. Ketemu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh, orang yang baik akan dikumpulkan bersama orang yang baik. Orang yang jahat dikumpulkan bersama orang yang jahat. Orang yang banyak beramal soleh dikumpulkan dengan orang yang banyak beramal soleh. Dan orang yang sedikit atau banyak melakukan maksiat dikumpulkan pula bersama orang yang melakukan maksiat. Nah, jadi dalam alam barzah itu dua saja kondisi kita Bapak Ibu.
Kalau tidak ditempatkan oleh Allah, raudhatan min riyadil jannah, taman dari taman surga, maka manusia ditempatkan dari hufratan min hufarin niron, lubang dari lubang api neraka. Itu sedikit aja kita bahas baru tentang kehidupan di alam barzakh. Kita mungkin pernah baca surat Sajadah, ya, surat Sajadah yang dibaca oleh imam di subuh Jumat, mana mereka mengatakan, ya, atau baca ayatnya, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Tuhan kami telah mendengar. Absarna, kami telah melihat. Wa sami'na, dan kami telah mendengar. Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka dengar? Mereka telah mendengar azab. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia. Balikkan kami ke dunia, na'mal salihah, untuk beramal soleh. Tapi bisakah kita lagi kembali ke dunia? Tak bisa lagi. Karena kesempatan hidup hanya sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dalilnya oleh para ulama. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah meneguhkan iman. Iman itulah yang menemani kita di alam barzakh. Orang yang mati membawa iman, maka iman itu senantiasa menemaninya. Maka doa kita, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keimanan. Wa amitsna bil iman. Dan matikan pula kami dalam keimanan. Wahsyurna bil iman. Ya Allah, kumpulkan kami nanti di akhirat bersama keimanan. Wa adkhilnal jannatal ma'al iman. Dan masukkanlah kami ke dalam surga dengan keimanan. Jadi kalau tidak beriman, tidak ada amal ibadah. Sebanyak apapun kebaikan seseorang, namun tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada iman yang mereka bawa. Nah, dengan iman itulah Bapak Ibu kita beramal soleh. Semua kebaikan yang kita lakukan akan dihitung nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah maksudnya yusabbitullahu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Di kehidupan dunia ini wa fil akhirah. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, wa yaf'alullahu ma yasha, dan memperbuat apa yang ia kehendaki. Wah, ini. Kemudian berikutnya Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa ada doa yang kita minta agar terhindar dari azab kubur. Di 4 permintaan kita Bapak Ibu. Nah, saya beritahu bahwa doa ini dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum salam. Nah, ingat ya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW lewat di sekitar kuburan. Maran Nabiyyu al-qabrain. Nabi berjalan bersama sahabatnya lewat di 2 perkuburan. Lalu kemudian Nabi mendengarkan pedihnya azab kubur. Karena Nabi diberi dengar oleh Allah. Karena makhluk tidak bisa dengar azab kubur kecuali para nabi. Maka Nabi katakan, innahuma la yu'azzaban. 2 orang yang ada di alam kubur ini sedang kena azab. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Mereka itu diazab bukan karena dosa besar. Sahabat bertanya dan sahabat heran, ya Rasulullah, kenapa mereka ini diazab dan dosa apa yang mereka lakukan? Amma hadza, yang satu ini kata Nabi, fakana la yastatiru minal baul. Mereka tidak bersuci setelah buang air. Dahsyat Bapak Ibu. Gara-gara kita nggak bersuci saja buang air, setelah buang air, maka kita pun bisa mendapatkan azab. Nah, Rasul tahu. Amma hadza, yang satu ini kata Nabi, fakana la yastatiru minal baul. Buang air, habis itu dia tidak bersihkan, tidak sucikan, tidak bersuci, tidak taharah. Wa amma hadza, yang satu ini kata Nabi, fakana yamshi bin namimah. Mereka membawa omongan kian kemari. Kerjanya ngadu domba. Orang yang ngadu domba menceritakan keburukan orang lain sehingga orang lain itu bertengkar gara-gara dia, atau suami istri bisa berpisah gara-gara dia.
dan dia tidak taubat sebelum ajal datang kepadanya, maka dia sudah menabung dosa untuk dirinya. Maka kemudian Nabi katakan, fa'akhadha jaridatan rutbatan. Beliau ambil pelepah kurma yang masih basah, fasyaqqa nisfain, dibelah dua oleh beliau. Kemudian ditancapkan di kubur si A yang pertama tadi, ditancapkan di kubur yang kedua. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la'allahu ayyukhaffifa ma lam yaibasa. Mudah-mudahan pelepah kurma ini dapat memintakan ampun kepada Allah selama ia masih hidup. Nah, inilah dalil oleh para ulama kenapa setelah orang meninggal itu kuburannya itu ditimbun, ditanam sesuatu di atasnya. Karena ternyata tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekitar kuburan itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tumbuhan saja memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita manusia didengar juga doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah beliau melewati proses tadi, ya peristiwa tadi, dia berkatakan, idza tashahhada ahadukum, dalam riwayat Imam Muslim, apabila kalian bertasyahud, tasyahada, tasyahud akhir setiap solat, falyakul, maka katakanlah, atau wayakulu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, doa ini Bapak Ibu yang berbahagia dibaca sebelum salam. Iya. Bagi yang belum tahu, maka inilah pengetahuan penting. Bisa jadi ini amalan ringan, namun amalan ringan ini dapat memudahkan perjalanan kita di alam barzah nantinya. Jadi ini dibaca sebelum salam setiap salat. Ya. Tahiyat. Nah, ya setelah tahiyat terakhir. Nah, azab kubur itu apakah sudah dimulai? Sudah. Azab kubur itu sejak orang itu dimasuk ke dalam kubur sampai nanti kiamat terjadi, maka orang yang menabung dosa semasa hidup di dunia akan merasakan azab kubur. Allah ceritakanlah kehidupan Fir'aun di alam kubur. Karena kenapa kita mesti banyak berdalil ini Bapak Ibu? Karena saya menemukan ada orang-orang yang tak percaya dengan azab kubur. Tak ada azab kubur itu Ustaz. Apa buktinya? Ya buktinya cobalah setelah orang meninggal itu letakkan kamera di dalam kuburnya, letakkan speaker atau dan sebagainya. Kita tak dengar apa-apa Ustaz. Ini repot juga. Saya jawab begini Bapak Ibu, memanglah alam kubur itu atau azab kubur itu tak bisa kita dengar. Tapi ada loh makhluk lain yang bisa dengar azab kubur. Siapa itu Ustaz? Saya bacakan hadisnya. Fayadribu bimitraqatin min hadid. Mereka itu dipukul dengan besi, dengan palu yang terbuat dari besi. Fayasihu sayhatan wahidatan. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dan orang-orang yang melakukan perbuatan jahat, mereka menjerit sekuat-kuatnya hatta yasma'a mayyali, sehingga didengar oleh seluruh yang ada di dunia ini. Illa saqalain, kecuali dua. Jin dan manusia. Kita tak diberi dengar oleh Allah. Jin tak beri dengar oleh Allah. Tetapi makhluk lain seperti hewan ternak, fayasma'ul bahaimu kulluha. Semua hewan ternak itu mendengarkan pedihnya azab kubur. Itu hadis sahih itu Bapak Ibu. Maka mulailah dari situ azab kubur itu, ya setelah seorang dimasukkan ke liang lahat, walaupun jasadnya sudah hancur, tapi Allah kembalikan lagi. Karena mereka sesungguhnya berada di alam barzah. Kubur yang kita tengok di atas tanah itu adalah lambang, tanda supaya kita ingat akan kematian. Jadi itu hikmahnya kenapa ada kubur itu. Tapi sesungguhnya kita yang telah meninggal itu, atau saudara kita yang sudah meninggal itu, mereka berpindah ke alam yang keempat,
yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau katakan orang yang telah mati, orang yang syahid di medan perang itu mereka mati. Bal ahya, mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak bisa merasakan, tak bisa ditengok dengan mata kepala, tak bisa didengar dengan telinga, tetapi bisa diimani dengan hati. Mana dalilnya orang kena azab kubur? Surat Ghafir 4546. Fawaqallahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Maka Allah memeliharanya, yaitu memelihara Musa dari kejahatan tipu daya mereka, yaitu Fir'aun. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Ini belum di neraka lagi Bapak Ibu. Karena belum ada penghuni surga dan neraka saat ini. Karena nanti yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad. Jadi semua bentuk azab kubur yang diceritakan oleh Allah ya tentang Fir'aun ini adalah azab di alam barzakh, alam kubur. An-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Maka ditengokkanlah api neraka itu. Ditengokkan saja baru. Ditengokkan kepada Fir'aun. Ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'atu, sampai nanti hari kiamat. Ini dalilnya. Sampai pada hari terjadinya kiamat. Udkhulu ala fir'auna asyaddal azab. Setelah kiamat terjadi, maka barulah Fir'aun dan bala tentaranya atau orang-orang yang dekatnya itu akan dimasukkan ke azab neraka yang keras. Nah, jadi Fir'aun meskipun jasadnya terbujur kaku di Mesir, di museum di Square Tahrir, tetapi Fir'aun setiap saat pagi dan petang merasakan pedihnya azab. Merasakan pedihnya azab. Apakah hanya Fir'aun saja yang mendapatkan azab, Ustaz? Tidak. Setiap orang yang melakukan perbuatan jahat, yang melakukan perbuatan maksiat, tidak taubat, tidak melakukan taubat nasuha sebelum ajal datang, mereka pun merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Fir'aun dan ahli keluarganya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada bilang tak ada azab kubur, karena saya pernah buka YouTube Bapak Ibu. Ada pula orang yang ekstrim, tak percaya sama sekali dengan azab kubur, dengan mengatakan diletakkan kamera dalam kubur, tak dengar kita apa-apa. Dan ada pula yang mengatakan terlalu percaya. Terlalu percaya ini, manusia pun bisa mendengar azab kubur, manusia biasa. Setelah orang meninggal, diletaklah kamera letaklah HP di timbunan kuburnya itu. Kemudian besoknya dia bongkar, dia katakan, inilah bentuk azab kubur. Coba kalian dengarkan. Coba kita saksikan, coba kita sama-sama dengarkan. Dibuatkanlah bunyi-bunyian yang luar biasa menakutkan. Nah, apakah betul itu azab kubur? Manusia tidak bisa menangkap azab kubur. Tak bisa mendengar azab kubur. Azab kubur hanya bisa didengar oleh Nabi dan makhluk selain jin dan manusia. Tapi adakah azab kubur itu? Ada. Ini Fir'aun contohnya. Nah, berikutnya, alam kubur itu merupakan penentu. Berapa perjalanan kita Bapak Ibu? Ada 5. 5 perjalanan kita. Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Di sini ada Pak Dokter di sini. Pak Dokter, apakah manusia hidup di alam rahim? Iya. Pasti hidup. Yakin kita ya. Alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Jadi 5 inilah. Akhirat, kenapa disebut akhirat? Karena akhir. Tidak ada lagi kehidupan sesudah itu. Maka Nabi katakan, innal qabara awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah tempat, atau alam kubur itu adalah awal perjalanan akhirat bagi manusia. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, makna berhasil adalah selamat dari siksaan kubur, selamat dari dahsyatnya alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu. Maka di alam akhirat nanti dia akan lebih mudah lagi.
Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Siapa yang tidak selamat, artinya mendapat siksa di alam kubur, maka di alam akhirat mereka akan lebih lagi mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur ini alam semacam siksaan awal lah. Kalau mereka selamat diinterogasi di alam kubur, maka di akhirat mereka pun akan selamat. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita selamat di alam kubur? Penentunya 60 tahun di dunia ini. Ada yang umur 60 tahun, ada yang 70 tahun, mungkin yang paling tinggi sekarang ini 80 tahun. 80 tahun itulah penentunya. Potong masa kanak-kanak 15 tahun. Berarti tinggal lagi 65 tahun. 65 tahun itulah yang menentukan kehidupan yang panjang abadi tak ada akhirnya itu. Maka kita heran kadang Bapak Ibu yang tidak menyiapkan kehidupan di alam akhiratnya. Apa yang dalam pikiran mereka? Hidup hanya sekali Ustaz. Ya betul, sekali hidup. Tapi sekali itulah penentu dari perjalanan kita berikutnya. Mana dalilnya? Ini sebutkan nanti. Tanyakan dalilnya. Ini dalilnya. Oke. Jadi, maka kalau kita ingin selamat di alam kubur, seperti apa dahsyatnya alam kubur, maka mari kita memperbanyak amal. Ini pertanyaan yang diajukan oleh malaikat dalam kubur. Orang dalam kubur itu hidup atau mati? Jawaban kita hidup. Coba kita lihat hadis ini. Qala al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu. Apabila seorang telah diletakkan dalam kuburnya, lalu kemudian orang-orang yang di atas itu pergi dan pulang, hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim, sehingga mereka mendengarkan telapak sendal kita. Setelah kita meninggalkan perkuburan, atahu malakan, datang dua malaikat, fa'aqadahu fayakulan, lalu dia bertanya kepada kita, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan terhadap laki-laki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu mulut kita tak bisa berbicara lagi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang berbicara. Apa kata tangan dan seluruh anggota tubuh kita? Asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa dia adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Fayaqula fayuqalu unzur ila maq'adika minan nar. Tengoklah tempat dudukmu yang sebelumnya itu disediakan dari api neraka. Abdalakallahu bihi maq'ada minal jannah. Telah Allah ganti dengan tempat yang baik, tempat surga. Kemudian dikatakan lagi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahu jami'an. Maka ketika itu Bapak Ibu, orang yang ada di alam kubur itu ditengokkanlah kesenangan-kesenangan alam, kesenangan-kesenangan surga. Fayarahu jami'an. Wa ammal kafir, adapun orang-orang yang kafir atau orang munafik, mereka tak bisa jawab. Fayaqul la adri, kami enggak tahu. Ketika diajukan pertanyaan, la adri, kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku ini hanya ngikut-ngikut saja. Orang mengejek Nabi, saya ikut mengejek Nabi. Orang mengejek Al-Quran, saya ikut mengejek Al-Quran. Orang menghina Nabi, saya pun ikut menghina Nabi. La adri, kuntu aqulu ma yaqul. Aku katakan apa yang mereka katakan. Fayuqalu la daraita, dikatakan kepada mereka, kamu tidak membaca. Wala talaita, kamu tidak mempelajari. Tsumma yudrabu bimatraqatin min hadid. Kemudian diambillah oleh malaikat tadi palu yang terbuat dari besi, kemudian dipukul di antara dua tekak telinganya, baina uzunai. Di antara dua telinganya ni. Di sini katanya Pak Ibu. Dua telinga di sini dipukul, fayadribu darbatan baina uzunaihi fayasihu sayhatan. Maka mereka menjerit sekuat-kuatnya. Yasma'uha mayyali, didengar oleh seluruh yang ada di alam semesta ini, illa saqalain, kecuali dua, jin dan manusia. Ini yang saya bacakan tadi. Jadi jin dan manusia tidak bisa mendengarkan azab kubur. Dahsyat sekali. Kemudian berikutnya, seperti apa dahsyatnya alam kubur? Kubur dapat berbicara. Dahsyat ya Ustaz ya. Baru kami dengar ini Ustaz. Ada mulutnya kubur itu Ustaz. Tak ada mulut. Tapi Allah pasti bisa menjadikannya. Karena ini disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Dari Bara'
bin Azib, qala Rasulullah, idza wudi'a ar-rajulu fil qabri kallamahul qabru. Apabila seseorang diletakkan dalam kubur, maka kubur itu menyapanya. Faqala ma alimta anni baitul wahsya. Tahukah kamu, aku ini rumah yang untuk menyendiri. Ma alimta anni baitul zulma. Tahukah kamu, aku ini rumah kegelapan. Ma alimta anni baitud dud. Tahukah kamu, aku ini rumah yang penuh dengan ulat. Fama a'dattali. Fama a'addatali. Apa yang telah kau persiapkan untukku? Itulah pertanyaannya alam kubur nanti. Ini setelah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar Nakir tadi. Ada pula yang mengatakan pertanyaan ini diajukan atau disampaikan oleh kubur ketika jenazah itu dimasukkan ke lahat. Dimasukkanlah kita, terbaringlah kita. Dibungkus oleh ahli keluarga kita. Diikat kepala, diikat kaki. Masukkan ke liang lahat. Dimasukkan, kemudian dihadapkan ke kiblat. Orang tua saya kemarin, saya yang masukkan. Meninggal hari Jumat. Kemudian masukkan ke lahat, dikasih bantal. Apa bantalnya? Tanah saja sebesar ini. Tanah bantalnya. Tanah bantal sebesar ini. Kemudian dibukakan sedikit wajahnya, dihadapkanlah ke kiblat. Ditimbunlah lagi, ditinggalkan dia sendiri. Dah urusan dia sendiri. Tapi ada anak yang tinggalkannya. Didoakannya orang tua itu. Berbahagialah. Apa kata anak? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'an. Didoakannya orang tuanya. Kemudian Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidayna. Doa anak idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Kalau manusia itu meninggal terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, bersedekah dia pada orang lain. Ilmu yang bermanfaat, disampaikannya ilmu pada orang lain bermanfaat. Al-waladu as-salih yad'u lahu, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Yang malang Bapak Ibu, ada orang punya anak 5. Anaknya sukses, gaji besar. Kemudian kaya, ketika orang tuanya sekarat tak bisa mentalkinkannya, tak paham. Dipanggilnya lah imam. Wah imam, Pak Imam, tolong Pak Imam. Kenapa? Ayah kami sedang sekarat Pak Imam. Kenapa tidak kalian talkinkan? Menangislah anak ini. Pak Imam, kami tak mengerti talkin itu apa. Ayo kita cepat ke rumah kalian. Ketika mereka sampai di rumah, ternyata ayahnya sudah meregang nyawa. Menangislah mereka Bapak Ibu. Kemudian disuruhlah mandikan. Ayo mandikan. Tak pandai kami Pak Imam. Tak pernah kami diajarkan oleh orang tua kami belajar agama. Kami disuruh untuk mencari dunia. Cari dunia. Mencari dunia tak salah Bapak Ibu. Kita hidup di dunia. Kita perlu dunia. Kita perlu uang. Tapi untuk akhirat itu sangat-sangat penting sekali. Ketika disuruh mandi. Tak pandai kami Pak Imam. Enggak apa-apa. Ikut saja. Akhirnya ikutlah orang ini. Kemudian disolatkan. Ayo maju jadi imam. Kata dia. Kami tak bisa jadi imam. Solat saja kami jarang. Sedihlah keluarga ini. Akhirnya majulah Pak Imam ini. Ayo kita masukkan ke lahat. Lahat pun tak mengerti. Akhirnya disuruh orang lain. Selesai dikuburkan. Sampai di rumah. Menuju 3 hari. Orang bertakziah. Orang membaca surat Yasin. Baca Al-Quran. Dia pun terdiam. Tak bisa baca apa-apa. Tak ada yang mereka pandai. Maka menderita sekali orang tua seperti ini. Tak ada satupun anaknya yang mendoakannya setelah dia meninggal. Maka bayangkan betapa sedihnya orang tua di alam barzah, di alam kubur, yang tidak mendapatkan kiriman doa sedekah dari ahli keluarganya. Maka oleh karena itu, persiapkan fama a'addatali. Itu peringatan kubur kepada kita Pak Ibu. Apa yang telah engkau persiapkan untukku, kata kubur. Apa yang telah engkau persiapkan? Nah, itu tentu kita yang menjawab. Alhamdulillah Ustaz, saya masih zikir, saya masih baca Quran, saya bersedekah, saya ikut majlis. Nah itulah yang kita bawa nanti Bapak Ibu. Idza mata, yajma'ul mayyita salasatun, yang mengikuti mayit itu hanya 3 saja. Yajma'u maluhu wa ahluhu, yang ikut itu keluarganya, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji asnan, 2 pulang. Fayarji'u maluhu, hartanya pulang, wa ahluhu, dan keluarganya pulang.
wa yabqa ma'ahu amaluhu. Amalnya lah yang untuk bersama dia. Tak ada yang menemani kita lagi. Maka ketika diajukan pertanyaan oleh malaikat tadi, oleh kubur juga, apa yang telah kau persiapkan untukku, kata kubur. Maka amal kita itu menjawab, aku yang dipersiapkannya. Maka iman itu ikut bersamanya Bapak Ibu. Jadi yang tak hilang dari kita ini iman itulah. Meninggal kita, iman tetap bersama kita. Maka doa tadi, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah hidupkan kami dalam keimanan. Wa amitsna bil iman. Matikan kami dalam keimanan. Wahsyurna bil iman. Dan bangkitkan kami bersama keimanan. Wa adkhilnal jannatal ma'al iman. Bil iman. Dan masukkan kami ke surga dalam keimanan. Nah, itulah yang insya Allah yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk alam kubur, kita pasti akan bertemu dengan Tuhan kita Bapak Ibu. Kita pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil rasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah membuat kita, Allah yang telah memberi rezeki, beri nyawa kepada kita. Kita tak bertemu dengan dia. Ketika kita bertemu dengan dia, apa jawaban kita nanti? Nah, itulah amal kita. Oke, baik Ustaz. Kita mungkin tak bisa perpanjang karena panjang sekali pembahasan alam kubur ini. Oke, baik, berikutnya. Kubur itu menghimpit Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar cerita orang yang dijepit kubur? Sering mungkin ya. Ini pengalaman orang yang penggali kubur Bapak Ibu. Ketika dia menggali kubur, jumpalah tulang rusuk yang begini. Saling menikam. Tulang rusuknya saling menikam. Rusuk kan begini. Ternyata ketika dia menggali kubur, dia anggapnya di situ nggak ada kuburan. Ketika digalinya kubur, semacam di Jakarta lah, sempit untuk perang kubur, dikirai tidak ada lagi. Ternyata dia menemukan ada tulang rusuk yang menikam. Ternyata di situ dulu ada orang yang pernah dikubur dan ternyata dihimpit oleh tanah. Maka di hadis Nabi pun menyebutkan, Ana Aisyah ta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lil qabri daqatan walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'd ibnu Mu'adz. Sungguhnya kubur itu menghimpit. Menghimpit dari atas, menghimpit dari bawah. Kalau dia matinya pakai peti, Ustaz, meninggalnya pakai peti, hancur peti-peti itu sekalian. Jangan main-main. Dihimpit oleh kubur tadi. Kalau ada orang yang selamat, kata Rasulullah, sungguhnya kubur mempunyai penyempitan. Jika ada orang yang selamat darinya, niscaya selamat darinya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa disebut Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz adalah sahabat yang banyak amalnya. Ternyata meskipun sahabat Mu'adz ini banyak amalnya, dulu juga pernah berdosa dia. Gara-gara dosa yang sedikit itu, ternyata kubur pun menghimpit dia. Dahsyat sekali. Berikutnya, Ustaz. Orang yang berada di alam kubur itu ditengokkannya surga dan neraka, Bapak Ibu. Ditengokkan surga dan neraka. Anna Rasulullah SAW, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadawati wal asyi. Sungguhnya salah seorang di antara kalian apabila meninggal, ditengokkanlah tempat duduknya nanti pada pagi dan petang. Kita ada meninggal nih Bapak Ibu. Maka datang malaikat tadi, ditengokkannya. Ah, ini Pak Wandi, ini Wandi, ini tempatmu, ini tempatmu. Pagi dan petang, tiap pagi dia laporan. Pagi datang dia, ini tempatmu. Sore nanti datang lagi dia, ini tempatmu. Kalau tempat kita baik, Bapak Ibu, tempat kita tempat yang bagus, tentu senang kita. Ini kalau tempatnya tempat yang buruk, tiap hari ditengokkan ke kita. Terganggu kita. Ada orang pernah kita, kamu besok kena hukum. Kamu besok kena hukum. Tiap hari dia menteror kita. Diterornya pagi dan petang, pagi dan petang. Tak nyaman kita lagi. Maka dikatakan oleh malaikat itu, in kana min ahli jannah, fa min ahli jannah. Jika orang itu dari ahli surga, maka dia tengokkanlah tempat-tempat yang indah. Wahai Bapak Wandi, wahai Bapak Sianu yang soleh, Pak ini, Pak Anam, inilah tempatmu. Karena kamu dulu di dunia, kamu berbuat amal soleh, kamu membantu orang, kamu mensuka ikut pengajian, kamu baca Al-Quran, kamu zikir, inilah tempatmu. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar.
Jika di dunia tak solat, tak puasa, kemudian tak bersedekah, tak ikut mengaji, tak ikut bantu orang, tak ada amal kebaikannya. Fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Inilah tempat kembalimu nanti. Inilah tempatmu, inilah tempat. Ditengokkan terus sepanjang masa, ditengok sampailah hari kiamat tiba, Bapak Ibu. Maka kesempatan hidup di dunia ini mari kita gunakan sebaik-baiknya. Ingat, ada orang yang masuk tentara, umurnya waktu itu 19 tahun. Masuk polisi umurnya 19 tahun. Dia tahu bahwa itu adalah kesempatan terakhir dia. Kalau tahun itu dia tak lulus, maka selamanya tak akan bisa masuk polisi atau masuk tentara. Kira-kira apa yang dipersiapkannya? Dia akan siapkan tenaganya, dia akan siapkan fisiknya, siapkan mentalnya, siapkan uangnya, semua dia akan persiapkan. Karena dia tahu kalau saya tak lulus, saya tak akan bisa lagi untuk mengikuti sekolah ini. Umurnya sudah 36, dia mau tes PNS. Kalau tak lulus tahun itu, maka sampai mati dia tak akan dapat masuk PNS. Sampai dia meninggalkan dunia ini tak akan bisa masuk PNS. Karena aturannya demikian. Maka pada tahun itu dia persiapkanlah sebaik-baik. Berkasnya dikumpulkan, ikut ujian sana sini, ikut semua persyaratan dipenuhi. Karena dia tahu bahwa tahun itu merupakan tahun terakhir dia. Kalau tak lulus, tak ada lagi kesempatan untuk jadi PNS. Maka itu dunia. Bagaimana untuk kehidupan kita di akhirat? Tidak ada kesempatan kedua kalinya untuk berbuat baik. Maka orang-orang yang ada di alam kubur itu, Bapak Ibu, hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, ketika maut datang kepada mereka, mereka berkata kepada Allah, rabbirji'un, ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia, la'alli a'malu sholihan fimma taraktu, agar aku dapat beramal soleh, agar aku beriman kepadamu. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak, kamu bohong saja. Kamu dusta saja itu. Kalaupun aku kembalikan ke dunia, kamu tak akan beriman. Tapi nyatanya tak ada satupun orang yang sudah meninggal itu kembali lagi ke dunia ini. Maka sekali kesempatan itu jangan pernah kita sia-siakan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Silakan Bapak Ibu, bagi ada yang ingin bertanya, silakan diajukan pertanyaan. Fadhol. Baik, Kembali terima kasih. Terima kasih Ustaz. Silakan bagi yang mau bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya, saya mau bertanya Ustadz Wandi. Mohon penjelasan Ustadz lagi tentang kehidupan yang di alam barzah itu tadi, kalau nggak salah saya dengar kata Ustadz, manusia hidupnya seperti di dunia, mengikuti hukum apa dan kehidupannya seperti apa ya? Kan sudah tidak ada fisiknya lagi ya. Baik. Ya. Berbicara alam barzah, berbicara perkara gaib. Itu ya, Bunda ya. Berbicara alam barzah adalah berbicara perkara gaib. Nah, perkara gaib tidak lepas ya dari dalil Al-Quran ataupun dari hadis. Tidak bisa dilogikakan dengan kehidupan manusia. Tadi saya gambarkan untuk memudahkan pemahaman. Maka orang yang hidup di alam barzah itu, atau orang sudah meninggal itu, mereka hidup di alam barzah. Mana dalilnya? Dalilnya surah Ali Imran. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan katakan orang meninggal itu mereka mati, tapi di sisi Tuhan yang mereka mendapatkan, di sisi Tuhan yang mereka hidup, dan mereka mendapatkan rezeki. Seperti apa rezeki yang mereka peroleh? Wallahu a'lam bishawab. Allah tak jelaskan rezeki seperti apa. Tetapi mereka mendapatkan rezeki. Orang yang mendapatkan rezeki itu hidup atau mati? Saja orang hidup. Hidup. Oke, satu dalil dari Al-Quran ya. Nah, kemudian
surat Al-Mu'min ayat 99 dan ayat 100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Nah, berarti kalau ada orang yang di alam kubur itu minta kembalikan ke dunia, mereka hidup atau mati? Mati. Ya, mati. Nah, mereka minta kepada Allah itu orang mati atau orang hidup? Orang mati. Orang mati. Sudah mati dari dunia, tetapi di alam barzah itu mereka minta kepada Allah. Untuk apa mereka minta kepada Allah? Untuk dikembalikan lagi ke dunia. Kalau orang minta itu orang mati atau orang hidup, Bapak Ibu? Mati. Orang meminta, Orang- orang minta. Orang hidup. Orang hidup. Orang hidup. Kan di alam barzah itu hidup. Ah, Dihidupkan betul. lagi. Kehidupan abadi di alam barzah. Nah, seperti apa kehidupan alam barzah itu? Mereka hanya menerima nikmat-nikmat kubur ataupun azab-azab kubur. Itu saja yang mereka terima. Ada cerita Bapak Ibu. Cerita yang ditulis oleh Syekh Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Nggak apa-apa, Saudara, ya masih panjang waktunya ya. Ya. Nah, jadi ada seorang syekh yang bernama Saleh Al-Murri. Saleh Al-Murri ini datang ke masjid di waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh, beliau ini ziarah. Ziarah. Kemudian ketika ziarah, Allah takdirkan dia tertidur. Kemudian dalam tidurnya itu dia bermimpi bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Mereka, orang sudah meninggal ini, menanti kiriman doa pahala sedekah dari ahli keluarganya yang hidup. Didoakanlah oleh yang hidup ini. Maka mereka ambillah kiriman-kiriman doa itu berupa kemuliaan di alam barzah. Lalu kemudian dari sekian banyak orang yang mendapatkan kiriman dari ahli keluarganya, ada satu orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Ketika itu ditanyalah oleh Saleh Al-Murri ini, apa yang diambil oleh orang-orang yang tadi itu? Dan kenapa kamu tidak mendapatkan sama sekali? Dijawablah sama orang ini, mereka itu mengambil kiriman ahli keluarganya yang masih hidup. Doa keluarganya yang masih hidup. Sementara, kenapa kamu tak dapat apa-apa? Kata orang ini, saya tidak pernah dikirimkan doa oleh ahli keluarga saya. Saya tak pernah dikirimkan pahala sedekah oleh ahli keluarga saya. Saya sangat menderita sekali. Maka wahai imam, tolong sampaikan pesan kepada ahli keluarga kami, ahli keluarga saya, tolong kirimkan doanya. Tolong kirimkan sedekah pahala sedekah. Tolong kirimkanlah yang bermanfaat untuk saya. Alamatnya disebutkanlah Bapak Ibu ini. Kemudian setelah itu orang ini pun pamit dan kembali lagi ke asalnya dan imam ini pun terbangun. Setelah imam terbangun, beliau langsung sholat subuh dan beliau cari alamat itu ketemu. Sampailah ke alamat itu, diketok pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya, Saleh Al-Murri, kata imam tadi. Ada apa wahai imam? Masuklah imam ini ke rumahnya, diceritakannya lah apa yang dialaminya tadi itu. Ketika beliau bercerita, menangis ahli keluarga ini Bapak Ibu. Kenapa mereka menangis? Karena betul sejak orang itu meninggal, keluarganya itu meninggal, tak pernah dikirimkan doa oleh mereka. Tak pernah bersedekah. Karena dianggapnya sudah putus hubungan mereka dengan orang yang sudah meninggal itu. Padahal kita orang beriman ini Bapak Ibu bersama di dunia, nanti di alam barzah kita bersama, kalau nasibnya sama, kalau amal ibadahnya sama, nanti sampai di surga pun kita bersama. Jadi kita ini bersama selalu. Di dunia kita bersama Ustaz Anam. Nanti di alam barzah kita akan bertemu lagi. Dengan Khairul Anam, dengan Wandi. Pasti kita akan bertemu lagi. Dan para ulama sepanjang zaman sudah membahas itu semua. Dan alhamdulillah saya pun sudah membahas dalam buku saya Perjalanan Akhirat. 5 jilid. Alam barzah, kiamat, alam akhirat, padang mahsyar, syafaat, surga neraka. Tuntas semua saya bahas.
Maka dalam kehidupan alam barzakh itu kita pun nanti akan bertemu lagi. Maka kemudian keluarga tadi berpesan, wahai imam, sejak sekarang, mulai sekarang kami tak akan pernah meninggalkan doa ataupun bersedekah atas nama keluarga kami itu. Ini ada uang sedikit wahai imam, silakan disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Diambillah uang itu. Kemudian disedekahkan. Pada beberapa hari berikutnya, imam ini datang ke masjid agak lebih subuh. Sebelum salat subuh, beliau ziarah lagi. Dan qadarullah tertidur lagi. Pertemuan yang kedua ini, tidur yang kedua ini bertemu lagi dengan orang yang pertama tadi. Dia sudah melihat pakaiannya sudah bagus, kemudian wajahnya cerah, kemudian dia hidup dapat nikmat kemuliaan. Dikatakanlah oleh orang tadi, wahai imam, terima kasih engkau telah sampaikan pesan saya kepada ahli keluarga saya. Maka begitulah kehidupan mereka di alam barzakh itu Bapak Ibu. Banyak lagi kisah-kisah yang lain. Kalau Bapak Ibu mau lebih luas, bisa nanti beli buku Ar-Ruh. Atau boleh juga nanti kalau buku kami ini sudah selesai dicetak, boleh nanti Bapak Ibu yang berminat silakan dipesan. Tapi sekarang masih tahap baru 4 jilid yang baru diedit. Karena prosesnya panjang ya. Kira-kira gitu Bunda. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, berarti mereka hanya menjalani azab dan menanti-nanti nikmat seperti itu ya Ustadz? Iya, betul. Oh, iya. Sampai datang kiamat. Ada 2 waktu pembebasan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Ahwalul Qubur. Ya, ada 2 waktunya. Yang pertama di hari Jumat. Maka orang yang meninggal hari Jumat itu meninggal kemuliaan. Rasul bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah au lailatal jum'ah illa waqallahu min azabil qabri." Orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, tidaklah mereka meninggal itu kecuali mendapatkan penjagaan dari azab kubur. Mendapat syafaat. Kemudian yang kedua, di bulan suci Ramadan. Orang yang meninggal bulan suci Ramadan mendapat syafaat bulan suci Ramadan. Maka bermintalah kita kepada Allah, Allah makhtim lana bi husnil khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami ini dengan penutupan yang baik, yaitu meninggal di waktu-waktu yang baik, wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan engkau tutup usia kami dengan penutupan yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu lagi ya Ustadz. Silakan Bunda. Saya pernah mendengar bahwa orang yang sakit parah yang sedang dirawat di ICU, keadaannya sudah tidak sadar, itu Ustadz ketika sadar dia bermimpi diperlihatkan surga dan neraka. Apa itu benar? Maksudnya menggambarkan tempat kembalinya nanti gitu Ustadz? Ya, baik. Nah, orang yang kritis, ya gitu ya Bunda ya. Orang yang koma, ada orang-orang yang Allah pertengokkan, tampakkan tempat duduknya, tempat kembalinya, ada yang tidak. Itu adalah pilihan Allah saja. Sedikit bercerita terkait orang tua saya kemarin. Orang tua saya dulu yang meninggal itu, beliau sebelum meninggal dia selalu bercerita kepada saya. Pada ibu saya cerita kepada saya. Dia katakan, oh ternyata kalau kita sudah meninggal itu, kita rupanya dengar ya omongan orang yang masih hidup. Kita tahu ya apa yang dibicarakan oleh orang yang hidup ini. Tapi kita tak bisa jawab, tak bisa bercerita, tak bisa berbicara, kata orang tua saya, kata ayah saya. Ini cerita ibu saya. Nah, orang ayah saya ini dia enggak pandai mengaji, Bu. Enggak ada mengaji seperti kita ini. Tapi dia dapat ilmu itu melalui mimpi. Kemudian saya jawab, betul, orang yang sudah meninggal itu mereka mendengarkan pembicaraan kita. Dan ada orang-orang yang sebelum meninggal itu ditengokkan tempat meninggalnya. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Menjelang sakratul maut. Ini menjelang sakratul maut. Setan-setan itu berbondong-bondong datang kepada kita untuk menggoda kita agar tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Silakan beli bukunya, 2 jilid, saya punya bukunya itu. Tak ada pula di sini.
Nah, kemudian ketika mereka mau meninggal itu ditengokkanlah, Bu. Kalau orang yang soleh, maka ditengokkanlah tempat-tempat yang indah. Ketika nyawanya mau dicabut, tersenyum mereka. Kenapa tersenyum? Kata para ulama, karena mereka dijanjikan tempat yang bagus. Tersenyumlah mereka. Kalau Bapak Ibu saksikan, ada orang yang baik meninggal, dia tersenyum dia. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Dalam hadis diceritakan, mereka itu ditengokkan tempat yang indah. Tetapi ada pula orang yang jahat, yang banyak melakukan dosa semasa hidup, ketika mau sakaratul maut, terbelalak matanya. Kita pun takut nengoknya, takut melihatnya. Jawab oleh para ulama, kenapa mata mereka seperti itu? Karena mereka ditengokkan siksa yang pedih atas mereka. Sebelum mereka betul-betul disiksa, ditengokkan inilah nanti tempatmu, inilah tempat kembalimu, inilah tempat penyiksaanmu. Maka mereka pun ketika nyawanya dicabut, terbelalak mata mereka, takut menengoknya. Nah, itu betul. Itu ada hadisnya, itu ditengokkan kepada orang yang sedang sekarat. Kita yang berada di sekeliling tak bisa menyaksikannya, Bapak Ibu. Tak bisa menyaksikannya. Nah, maka disitulah dituntut kita beriman. Itu satu-satunya yang bisa jalan kita untuk percaya. Beriman kepada apa yang disampaikan, apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya mohon doa kepada Bapak Ibu, semoga buku Alam Barzah saya ini cepat terbit dan nanti bisa Bapak Ibu atau siapapun yang ingin membelinya bisa dibeli dan mendapat wawasan tentang kehidupan di alam barzah dan alam-alam yang berikutnya. Oke, baik, berikutnya ada lagi? Saya Pak Ustadz mau bertanya. Silakan, Nek. Nih, katanya gini, saya kan orang tua saya udah meninggal. Terus kita misalnya mendoakan mereka. Ya udah gitu mereka itu, ibu saya itu bisa melihat saya nggak di dunia? Baik. Pertanyaan yang sangat menarik. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad disebutkan. Ya, Imam Ahmad ya, riwayat Imam Ahmad. Juga sudah saya tulis dalam kitab dalam buku saya. Jadi bunyi riwayatnya begini. Inna a'malakum. Sungguhnya amal kalian. Berarti perbuatan kita ini Bapak Ibu. Apa yang kita buat? Mengajikah kita? Berdoakah kita? Bersedekahkah kita? Inna a'malakum. Tu'aradu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Diperlihatkan kepada ahli keluarga kalian yang sudah meninggal. Hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad. Makna hadis ini kata para ulama, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum. Ditengokkan ala aqaribikum. Wa asyairikum minal amwat. Fa in kana min ahli khair. Jika orang itu melakukan amal kebaikan, istabsyaru bihi. Maka mereka yang meninggal tadi, yang di alam barzah, mereka pun bersenang-senang. Suka dia. Wa in fa'ala ghaira dzalik, kalau ahli keluarganya itu melakukan kejahatan, mereka bersedih hati. Muncul pertanyaan dari hadis ini, siapa yang dimaksud mereka ini, Ustaz? Apakah semua orang sudah meninggal itu yang bisa melihat amal kita? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh, tidak. Yang bisa melihat amal kita itu adalah ahli keluarga kita yang mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Nah, itulah. Ini hadisnya. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Pak Ustadz. Ya, maka perbanyak kalau mau jadikan ahli keluarga kita yang meninggal itu berbahagia, maka kirimkan terus doa kepada mereka. Kalau kita Bapak Ibu sering didatangi oleh mereka,
Ini mimpi nih. Dasarnya mimpi ini surat Zumar ayat 42. Silakan ditulis. Az-Zumar ayat 42. Nanti 42. Bapak Ibu baca ya. Punya ayatnya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajali musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Az-Zumar 42. Allah menahan jiwa orang yang sudah mati di dalam matinya. Dia menahan jiwa orang yang belum mati di dalam tidurnya. Fayursilul ukhra ila ajali musamma. Orang yang sudah meninggal tadi ditahan ruhnya oleh Allah. Sementara orang yang masih hidup dilepaskan lagi. Fayursilul ukhra ila ajali musamma. Sampai nanti waktu yang ditentukan. Kita tidur, ruh kita nggak tahu kemana. Tapi Allah dipegangnya ruh kita ini. Dan Allah berkehendak dijumpakannya lah ruh kita dengan arwah orang yang sudah meninggal tadi. Bertemulah kita Bapak Ibu. Kalau sering dia datang kepada kita, berarti dia minta sesuatu kepada kita. Sama lah kayak kita di dunia ini. Kalau saya susah, siapa yang saya telepon? Orang tua saya. Saya minta telepon, minta ini. Nah, karena hal itu biasa. Kalau kita susah, sering kita ingat orang. Tapi kalau kita senang, jarang kita ingat orang. Nah, itulah surah Az-Zumar ayat 42. Ya. Oke, Satu baik. lagi Pak Ustadz. Silakan. Saya mau bertanya satu lagi. Baik, silakan. Ini Pak Ustadz, saya misalnya bersodakoh ya. Katanya Ya. sodakoh itu harus diikrarkan, misalnya kita sodakoh zakat untuk orang tua, apa harus diikrarkan namanya apa gimana gitu. Begitu Ya, Pak Ustadz. baik. Nah, bersedekah yang wajib itu adalah diniatkan. Nah, Ibu punya uang atau beras 10 kilo. Ya. Kemudian atau mungkin punya uang dikasih ke orang. Nah, Ya. tidak mesti dilafazkan. Gitu. Nah, yang dilafazkan di dalam Islam, yang wajib dilafazkan itu adalah ketika kita umroh atau haji. Itu wajib itu dilafazkan, nggak boleh dalam hati. Kalau yang lain boleh dalam hati. Misalnya Ibu Haji Mariari. Mariati. Oh, Mariati. Haji Ya, Indah dan Mariati. Oke, Mariati. Misalnya mengirim sedekah ke Ustaz Anam. Tak perlu disebut. Ustaz Anam ini untuk orang tua saya ya, tolong terima. Tak mesti begitu. Karena innamal a'malu binniyat, karena amal itu tergantung niatnya. Dah, kirimkan aja ke Ustaz Anam. Kirimkan. Nah, sebutkan itu tadi sedekah untuk orang tua saya Ustaz. Dah, enggak apa-apa begitu untuk kasih keterangan. Tapi kalaupun tak dikasih keterangan, khawatir nanti ini dari siapa ya? Ragu pula Ustaz Anam nanti dikirim balik sama dia. Itu tujuannya untuk memperjelas saja. Tapi kalau jumpa kita orang susah di tetangga kita, diantarkan saja. Ini. Ya. Tapi dalam hati mesti diniatkan, ini untuk ayah saya, ini untuk ibu saya, ini untuk saya. Harus jelas. Oh gitu. Iya. Ya. Makasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama. Baik, ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada pertanyaan yang pertama, setelah orang keluarga kita ada yang meninggal, biasanya ada peringatan 7 hari, 40 hari, 1000 hari, dan seterusnya. Apakah itu ada dalam Islam tuntunannya? Kemudian yang kedua, jika ada orang keluarga kita sudah mendaftar haji tapi meninggal, bagaimana itu untuk penggantiannya bagaimana? Digantikan dengan keluarga lain atau anaknya boleh tidak? Sudah daftar haji tapi keburu meninggal. Baik. Ya. 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Tapi kenapa dibuat Ustadz? Jadi bukan berarti tidak ada, itu tidak boleh. Itu perlu diingat. Karena ada kaidah usul mengatakan
Al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Segala sesuatu dalam Islam itu hukumnya mubah. Boleh. Kecuali ada yang melarang. Ya gitu ya Bunda ya. Nah, kenapa dibuat 3 hari? Atau kenapa dibuat hari ke-7? Dan sebenarnya kenapa dibuat begitu? Tujuannya adalah untuk bersedekah. Dan tak semestinya hari ke-7, hari ke-8 boleh, ke-9 boleh, setiap hari pun boleh. Kalau duitnya banyak, setiap hari boleh. Ya, Enden ya. Iya, iya. Misalnya duitnya banyak nih. Saya sedekah untuk ayah saya. Besok undangan yatim. Hari kedua undang fakir miskin. Hari ketiga tak ada masalah. Tapi kenapa dibuat 7? Itu ijtihad ulama. Ijtihad ulama ini tujuannya untuk mempermudah. Kalaupun tak dibuat salah nggak Ustaz? Nggak salah. Tapi apa yang dibuat oleh ulama ini baik. Kok baik Ustaz? Dari mana baiknya? Karena mandalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, suatu kebaikan, fahuwa ala mislihi. Maka orang yang menunjukkan itu mendapatkan pahalanya serupa dengan itu. Dibuat 7 hari, ya untuk memudahkan saja. Buat 7 hari, hari ke-10, hari ke-40. Nah, jadi itu tidaklah baku seperti itu dan boleh saja ibu melakukannya hari 25, hari ke-30. Kalau bisa undang Ustaz Anam tiap hari. Ya Ustaz Anam ya. Jadi Ngundang ke Bandung kejauhan. jangan. Itu tidak menyalah Ibu Bunda, tidak menyalah. Ya, tidak ada masalah itu. Jadi wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nanti itu adalah perbuatan bid'ah. Itu bukan bid'ah, itu ijtihad para ulama. Dilakukan boleh, tak dilakukan tak apa-apa. Ya. Karena intinya adalah bersedekah. Ibu menuju hari itu tujuannya kan bersedekah kan? Iya. 10 hari kalau ada bersedekah kan? 40 hari bersedekah, 100 hari bersedekah. Nah, kira-kira begitu. Tapi itu kan sudah menjadi adat kita, Ustaz. Ada nggak dalilnya tentang adat, Ustaz? Al-adatu al-muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Bisa dihukum. Jadi hukum kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kira-kira begitu, Bunda. Jelas ya? Iya, jelas. Nah, baik. Yang kedua, ada orang yang sudah berniat haji. Ya, berniat haji, tiba-tiba Allah panggil nyawanya. Saya teringat waktu membahas satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Salah satu hadis itu yang beliau kutip bahwa orang yang melakukan amalan rutinitas, misalnya dia terbiasa puasa Senin Kamis, Bapak Ibu. Kemudian pas sampai suatu Kamis atau suatu Senin, dia sakit atau dalam perjalanan. Dia pengen juga berpuasa, tapi tak mampu dia. Maka kata Imam An-Nawawi, ketika dia dalam perjalanan, ketika dia sakit dan tak mampu untuk melakukan amal rutinitasnya itu, maka dicatat sebagai orang yang melakukan amal rutinitas, amal berpuasa. Itu satu. Kalau ada kebiasaan kita nih, puasa Senin Kamis nggak pernah tinggal. Tapi waktu itu sedang perjalanan keluar kota, tinggallah puasa tadi. Tapi dalam hati berazam, bertekad ingin puasa, tapi tak sanggup badan puasa. Maka kata Allah sudah menulis niat pahala puasanya. Tapi betul-betul niat ya Bu, yang niat dan ingin dikerjakan. Jangan niat saja. Saya Pak Ustaz ingin niat sedekah, tapi tak pernah sedekah. Niat aja selama ini. Itu tak bisa tuh. Saya kan dapat pahala Ustaz. Kenapa? Karena sudah niat. Oh ya niat. Pernah nggak dilakukan? Nggak pernah Ustaz. 100 kali berniat, sekali pun tak pernah sedekah. Itu tak boleh itu. Nah, jadi yang tadi orang yang melakukan haji sudah niat ini. Tapi ternyata sudah dilalui oleh ajal. Maka Allah sudah mencatat dia itu sebagai orang yang sudah haji. Lalu kemudian
Lalu kemudian digantikan oleh ahli keluarganya. Ternyata ahli keluarganya ini sudah pernah haji pula. Misalnya begitu. Sudah hajah, dia sudah haji. Maka dia berangkat haji itu diniatkanlah untuk haji badal. Haji badal dia. Ketika haji badal, dapatlah orang meninggalnya itu status haji menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada istilah haji badal dan ada umroh badal. Dan itu sering saya pribadi lakukan itu Bapak Ibu. Ketika bawa jamaah dari Pekanbaru sampai di Mekah, Ustaz tolong umrohkan orang tua kami, umroh badalkan. Siapa namanya? Si Anu Ustaz. Dah. Nawaitul umrota wa ahramtu biha. Saya lihat umroh dan berihram. Sebutkan nama orangnya. Misalnya li Sayyid Bustami, nama saya Bustami. Li Sayyid Bustami lillahi ta'ala. Maka saya melakukan ibadah umroh itu dicatatlah pahalanya oleh Allah untuk almarhum ayah saya. Tapi kami nggak sanggup ini Ustaz. Kami umpahkan ke orang. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Tanya Ustaz Anam. Kami di Mesir itu sering begitu Bapak Ibu. Ada orang tak sanggup karena mungkin terlalu mahal dan nunggunya sekarang 25 tahun haji reguler. Lama sekali nunggunya. Nah, jadi kalau ada yang menggantikan tadi dan dia kebetulan sudah haji, maka dia dikena haji badal. Tapi yang menggantikan itu belum haji, maka niat berangkat hajinya itu yang sudah meninggal tadi tercatat di dalam catatan malaikat Raqib dan Atid, yang itu pasti dia laporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu Bunda. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan? Jazakallah Ustaz. Pak tadi ya. Baik, cukup. Ya. Ini saya bertanya. Ya, silakan Nek. Ini saya tuh pernah mimpi, kata orang-orang kalau mimpi sama ke orang tua, mimpi orang tua yang udah meninggal itu. Kata orang-orang kalau mimpi itu katanya nggak pernah berbicara sama orang yang udah meninggalnya itu, Pak. Tapi saya alhamdulillah waktu itu pernah saya mimpi orang tua saya kedua-duanya. Dia kelihatan mukanya, apanya, wajahnya gitu ya. Terus dia bicara sama saya. Itu teh apa benar bisa gitu? Bisa, berbicara ngobrol sama saya gitu. Bisa, Nek. Makanya nenek buka surat Bandung. surat Az-Zumar ayat 42. Oh, yang ya, tadi. Yang tadi Ya. itu dalilnya itu. Ya. Seluruh ulama tafsir sepakat bahwa kita yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal bisa bertemu di alam mimpi. Iya. Nah, Gitu ya. caranya ada amalannya agar kita bisa bertemu. Supaya mimpi kita itu tidak salah. Ya. Amalannya saya singkat saja ya Bu ya, karena bentar lagi masuk Jumat. Oke, baik. Yang pertama, Ibu berwuduk dulu, turun tidur berwuduk. Ya. Ya. Kemudian membaca surat Al-Muluk, Tabarakalladzi biyadihi. Iya, udah biasa ya. Ya. Oke, biasa ya, alhamdulillah. Yang ketiga, sholat sunat 2 rakaat. Nah, sholat sunat apa coba? Sholat sunat hajat namanya, Bu. Oh, hajat. Oh, iya. Ayat yang pertama, rakaat pertama At-Takasur. At-Takasur. Ya, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas. Jelas ya? Kemudian Ya. yang keempat membaca doa. Doanya Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika. Ditulis atau Ustaz? Itu minta ditulis ya, Pak? Boleh nanti saya kirim Ustaz Anam. Oke, Ini Pak baik Ustaz. ya. Pak Ustaz, soalnya gini dulu waktu saya mimpi ibu saya dan ayah saya itu mengajak ke saya pergi haji lagi gitu. Ngajak ke saya tuh begitu. Sama saya diginiin, "Ya Bu, mau nanti 2 tahun lagi," kata aku digituin. Tapi alhamdulillah Pak, kenyataan bisa berangkat. Oke, baik. Selanjutnya tadi yang kelima ya. Yang kelima
maka nanti nenek setelah baca doa tadi tidur menghadap kanan. Ya, ya, ya. Nah, ini Oke, dulu Datuk. dilakukan oleh Hasan Al-Basri. Iya, Pak. Kira-kira begitu. Nanti Doanya. boleh saya sampaikan nanti ke Ustaz Anam nanti ya, Ustaz Anam ya. Ya, di-share aja Pak kata-katanya, doanya itu. Baik. Terima Dapat kasih. juga ilmunya ya. Baik. Ada Makasih, lagi? Ustaz. Baik, Ikut meeting aja ya. cukup ya. Makasih, Ustaz. Karena waktu sudah mulai Ya, ada mendekat masuk Jumat sholat ini. Jumat, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Wa bihamdika bihamdika asyhadu an la La ilaha ilaha illa illallah. anta Astagfirullah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustaz.